Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Tertulis di dalam kitab Filipi 4 ayat 11, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Filipi 4 ayat 10 sampai dengan ayat 19, Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat di atas terambil dari kitab Filipi 4 ayat 10 sampai dengan ayat 19.
Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Siap Dilatih. Kata bijak Alkitab hari ini adalah karya Allah dalam diri kita belum berakhir, melainkan baru saja dimulai saat kita menerima Kristus. Cerita renungan siang kita hari ini adalah Casey Seymour, pemain dan pelatih sepak bola yang sukses, memerhatikan bahwa setiap anggota timnya tidak menyukai latihan fisik 10x100 di akhir latihan. Sebelum para pemain boleh meninggalkan lapangan, mereka harus berlari sejauh 100 yard, kira-kira 90 meter, sebanyak 10 kali dengan kecepatan penuh dan istirahat sesedikit mungkin. Jika gagal mengalahkan waktu yang telah ditetapkan, mereka harus mengulanginya lagi. Para pemain membenci latihan itu sampai tiba saatnya bertanding. Saat itu, mereka menyadari bahwa mereka dapat bermain dengan kekuatan penuh sepanjang pertandingan. Usaha mereka telah terbayar dengan menduduki posisi juara. Rasul Paulus menggunakan perumpamaan tentang latihan dan pertandingan dalam surat-suratnya. Saat ia menjadi misionaris bagi orang-orang bukan Yahudi, ia tunduk kepada perintah dan latihan dari Allah di tengah penderitaan serta kesukaran yang besar. Dalam Filipi 4, ia berkata, "Aku telah belajar baginya dan bagi kita masing-masing. Mengikuti Yesus merupakan proses belajar seumur hidup. Kita belum dewasa secara rohani saat diselamatkan. Sama seperti seorang atlet di sekolah yang belum siap bermain sepak bola secara profesional. Kita bertumbuh dalam iman saat mengizinkan Allah, melalui firman-Nya dan Roh Kudus, memberi kita kuasa untuk melayaninya." Melalui kesulitan hidup, Paulus belajar untuk melayani Allah dengan baik. Demikian pula halnya dengan kita. Kesulitan memang tidak menyenangkan, tetapi itu semua patut dihargai. Semakin mudah kita diajar, maka semakin dewasalah kita. Sebagai anggota tim Kristus, mari kita menyiapkan diri untuk dilatih. Allah memenuhi segala keperluanmu. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pernyataan Paulus, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, merupakan ayat yang banyak disukai orang Kristen. Siapa yang tidak suka kalau semua keperluan kita dipenuhi? Paulus mulai menyadari kalau ucapan syukurnya tersebut dapat disalah tafsirkan. Karena itu, Paulus merasa perlu menjelaskan makna dari pengucapan syukurnya. Kalau selama ini jemaat Filipi telah banyak mendukung pelayanan Paulus dalam hal dana, maka Paulus ingin mereka menyadari bahwa itu merupakan suatu bukti kalau Tuhan sudah memenuhi kebutuhan mereka dan sekarang Ia menggerakkan hati mereka untuk mendukung pelayanan Paulus dalam bentuk persembahan. Yang terpenting bukanlah besarnya jumlah persembahan sebab ada keuntungan lain, yaitu buahnya yang makin memperbesar keuntungan. Di dalam pemberian ada realita pengalaman pergaulan dengan Allah yang hidup. Paulus menyatakan semua tindakan mereka itu baik dan Paulus sungguh bersyukur atas hal tersebut. Akan tetapi Paulus juga menegaskan bahwa tanpa dukungan mereka pun, hidupnya sudah cukup. Paulus mengingatkan para orang kudus di Filipi bahwa Allah akan melakukan apa yang tidak dapat Paulus lakukan. Paulus mungkin tidak bisa membalas dengan setimpal semua hal yang dilakukan jemaat Filipi baginya. Namun Allahnya,
yang lebih besar dari segala sesuatu, akan membalas mereka dengan berkelimpahan. Allah bisa memberikan segala keperluan mereka terus-menerus dan dengan dahsyat. Perhatikan bahwa Allah memberikan apa yang mereka perlukan, dan bukannya apa yang mereka inginkan. Allah tidak akan memberikan kita hadiah dan mainan yang mahal dan mewah, sebab kita tidak memerlukan semuanya itu. Jika kamu memerlukan keberanian untuk bersaksi, Allah akan memberikannya bagimu. Jika kamu memerlukan kesabaran untuk lebih mengasihi temanmu, Allah akan memberikannya bagimu. Karena kamu menaati Allah, datanglah kepadanya untuk mendapatkan berkat dari sorga. Kebutuhan itu bukan sekedar materi semata, sebab sesungguhnya ada banyak lagi kebutuhan yang lain. Misalnya, a. Kebutuhan akan peran. Seorang laki-laki yang bergumul terhadap kebutuhan akan perannya sebagai seorang suami yang beriman pada Tuhan Yesus Kristus. B. Kebutuhan spiritual seperti kebutuhan akan kekuatan untuk mengatasi semua pencobaan, kebutuhan akan kerinduan untuk menjadi serupa Kristus. Pernahkah kita mendoakan hal tersebut? Kita mendapati ternyata hal itu jarang bahkan tidak pernah menjadi doa kita karena orang menganggap remeh hal tersebut dan orang mempunyai konsep yang sangat sempit, yakni kebutuhan hanya dikotakkan pada lingkup materi semata. C. Kebutuhan yang sifatnya temporal, yakni kebutuhan akan tekanan ekonomi, kebutuhan akan pekerjaan, dan D. Kebutuhan fisik, kebutuhan akan tubuh yang sehat, kesehatan pada masa tua dan lainnya. Alkitab menegaskan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pengalaman Tuhan memenuhi keperluan kita harusnya semakin membawa kita mengenal Kristus. Demi menyelamatkan manusia berdosa, Bapa sudah memberikan anaknya menjadi korban tebusan. Paulus mengatakan bahwa ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, maka bagaimana mungkin dia tidak akan menolong kita? Kita sudah lama mengikut Tuhan. Banyak pengalaman telah kita alami ketika berjalan bersama Tuhan, maka pertanyaannya adalah sudahkah kita melihat dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap pertolongan yang diberikannya? Dari semua pemenuhan kebutuhan yang kita dapatkan, hal itu bukanlah sesuatu esensi, sebab yang esensi adalah bagaimana menangkap relasi yang indah dengan Tuhan, dan terlebih penting adalah bagaimana kita memenuhi tujuan hidup seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan ingin kita mempunyai tujuan hidup yang terarah padanya, maka keuntungan itulah akan kita rasakan dan menjadi milik kita. Biarlah kita juga mau dibentuk dan diubahkan seluruh konsep kita, dan dengan demikian kita dapat mengenal Allah dengan benar. Allah yang memenuhi segala kebutuhan kita, Allah yang memenuhi kebutuhan kita yang sebenarnya, dan Allah yang memenuhi kebutuhan kita menurut kekayaannya dalam Kristus Yesus. Karena itu, janganlah ragu akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Bisakah saya melakukan segala sesuatu melalui Kristus? Dalam Filipi 4 ayat 13 Rasul Paulus menulis, "Semua ini dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Dia, dalam ayat ini adalah Tuhan Yesus, dan tentu saja Yesus Maha Kuasa. Tapi apakah ayat ini berarti bahwa kita bisa melakukan apapun dan apapun yang kita pikirkan? Konteks ayat ini berfokus pada kekuatan yang diberikan Tuhan untuk bertahan dalam keadaan apapun. Ayat 12 menyatakan, "Aku tahu apa artinya berkekurangan, dan aku tahu apa artinya berkelimpahan.
Saya telah mempelajari rahasia untuk merasa puas dalam situasi apapun, apakah kenyang atau lapar, baik hidup berkelimpahan atau berkekurangan. Paulus telah menghadapi masa-masa berkelimpahan, namun ia juga menghadapi banyak pencobaan atas imannya. Dalam 2 Korintus 11 ayat 24-27, Paulus membagikan beberapa penderitaannya hingga saat itu dalam imannya. 5 kali aku menerima 40 - 1 cambukan dari orang Yahudi. 3 kali aku dipukul dengan tongkat. 1 kali aku dilempari batu. 3 kali aku karam kapal. Sehari semalam aku terapung di laut lepas. Aku selalu berpindah-pindah. Aku berada dalam bahaya sungai, bahaya dari penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, bahaya dari pihak orang bukan Yahudi, dalam bahaya di kota, dalam bahaya di pedesaan, dalam bahaya di laut, dan dalam bahaya dari orang-orang yang beriman palsu. Aku telah bekerja keras dan seringkali tidak tidur. Aku sudah merasakan lapar dan haus dan seringkali tidak makan. Saya kedinginan dan telanjang. Terlepas dari masalah ini dan masalah lainnya, Paulus percaya dan mengajarkan bahwa dia dapat bertahan karena dia dapat melakukan segala perkara melalui Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selain itu, fokus dalam Filipi 4 adalah apa yang dapat dilakukan orang percaya melalui kekuatan yang Kristus berikan. Ini bukanlah janji bahwa umat Kristiani akan memiliki kekuatan super atau bahwa mereka tidak terkalahkan atau kebal terhadap tantangan hidup. Sebaliknya, janji dalam Filipi 4 ayat 13 adalah bahwa kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan untuk setia menanggung kesulitan yang timbul dalam hidup. Bagian ini bukan tentang memiliki kelimpahan finansial. Beberapa orang mengajarkan Injil kemakmuran yang mengatakan bahwa Allah akan memberkati kita secara finansial jika kita setia. Sebaliknya, Paulus mengajarkan bahwa orang percaya akan menanggung penderitaan namun dapat merasa puas dalam keadaan apapun dengan kekuatan Kristus. Sama seperti Kristus dengan setia menanggung penderitaan di kayu salib, para pengikutnya juga setia menanggung permasalahan yang mereka hadapi. Faktanya, Filipi 4 ayat 11 menyatakan, "Aku telah belajar untuk merasa puas apapun keadaannya." Paulus fokus pada kepuasan, bukan kelimpahan duniawi. Yang terakhir, Filipi 4 ayat 13 adalah bagian dari ayat yang lebih besar yang membahas kemampuan Kristus untuk memenuhi kebutuhan kita. Kristus dapat memberikan kepuasan pada saat berkelimpahan dan dalam kemiskinan. Dia dapat membantu kita melakukan segala sesuatu melalui kekuatannya. Dalam kasus Paulus, kekuatan untuk melayani sebagai misionaris meski menghadapi penderitaan yang berat. Dalam hidup kita, kekuatan yang sama juga tersedia. Baik kita melayani di negara lain atau membantu seseorang di komunitas kita sendiri, kuasa Kristus dapat memampukan kita untuk berpegang teguh pada janji-janjinya dan menanggung tantangan hidup yang paling sulit. Paulus menutup ayat ini dengan kata-kata berikut, "Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus." Bagi Allah dan Bapa kitalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Allah akan memenuhi keperluan kita. Filipi 4 ayat 19 berkata, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus."
Allah tidak hanya menciptakan manusia begitu saja, tetapi Ia bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidup kita. Allah memenuhi segala apa yang kita perlu, bukan apa yang kita ingin. Keperluan merupakan standar hidup, sedangkan apa yang kita ingin terkadang belum tentu hal itu kita perlu. Jadi ada perbedaan mendasar antara keperluan dan keinginan. Keperluan dapat berkata, cukup, sedangkan keinginan tanpa batas dan selalu berkata, kurang. Mudah bagi Allah memberi apa yang kita mau, bahkan melampaui apa yang kita inginkan. Allah sangat mampu memberi apa saja kepada kita yang sering haus dengan berbagai keinginan sebab Allah kita kaya dan berkuasa. Hanya saja yang sering kita lupa dan gagal memahami adalah, Allah berkehendak agar melalui apa yang Dia beri, nama-Nya dimuliakan. Sebab itu mari kita meyakini bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Mulia. Biarlah apa yang Dia beri kepada kita, kita pun setuju dan rindu bahwa semua itu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya, bukan menurut selera kita. Melalui ayat ini, kita belajar bahwa ketika kita menyediakan diri untuk menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan akan memberkati kita pula seturut dengan kekayaan dan kemuliaan-Nya. Bukan berarti, jika kita melakukan perbuatan baik, motif perbuatan baik kita adalah untuk memperoleh lebih banyak berkat. Tekanan ayat itu adalah ucapan syukur Paulus karena jemaat sudah bersedia menjadi saluran berkat untuk orang lain. Marilah kita menyediakan diri untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Apa yang kita miliki dan dapat kita lakukan, mari kita bagikan kepada sesama. Tidak selalu berupa materi, namun perhatian, sapaan melalui WhatsApp, atau bertelepon menanyakan kabar, itu pun merupakan bagian dari berbagi berkat. Selama hal itu membawa kebaikan bagi orang lain, lakukanlah. Berbagi berkat tidak akan membuat kita sengsara. Sebaliknya, berbagi berkat menjadikan kita bahagia dan melatih kepekaan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Paulus ingin meyakinkan mereka bahwa bantuan keuangan jemaat Filipi itu tidak akan membuat mereka berkekurangan. Allah berjanji akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, dan dasar pemenuhannya itu adalah menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Sebagai umat yang mengenal Allah, sikap untuk menolong sesama adalah tindakan yang sudah seharusnya dilakukan, terutama memberikan bantuan terhadap pelayanan untuk pemberitaan Injil. Dukungan yang diberikan dapat berupa dana, daya maupun doa sehingga keberadaan kita dapat berdampak bagi yang lain. Doa Paulus terhadap jemaat Filipi dapat terjadi bagi kehidupan orang percaya saat ini. Ungkapan ini adalah pengalaman pribadi Paulus yang telah merasakan pemeliharaan Allah dalam kehidupan baik dalam keadaan senang maupun susah. Allah yang disembah Rasul Paulus adalah Allah kita imani yang juga akan memelihara orang percaya kepadanya. Tidak perlu kita takut dengan situasi yang menekan hidup kita seperti Paulus yang ada di penjara. Allah yang Maha Tahu segala kebutuhan hidup kita dibandingkan diri kita. Allah di dalam Kristus yang akan memenuhi segala keperluan kita. Karena itu, tetaplah yakin dan percaya bahwa Allah akan selalu memberikan apa yang kita perlu untuk memuliakan nama-Nya. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia,
Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi renungan harian saudara rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.